Halo semuanya, kembali lagi di Orba Podcast. Kali ini kita eh, kedatangan tamu dan saya juga ditemani oleh teman saya lagi yang kemarin sempat membahas bersama terkait isu Rempang, itu ada Topan. Dan boleh dikenalkan Bang, tamu kita kali ini, Oke. silakan. Ini yang di sebelah kanan saya juga ada Bang Sapri Judiardi. Beliau juga seorang aktivis, seorang pegiat. Tapi beliau isunya tuh soal kebudayaan. Nah, kebetulan tapi isunya pada hari ini beda nih. Ngeri nih isunya nih. Kalau aku pribadi nggak tahu tuh Bang, terkait apa, jadi mungkin aku akan lebih banyak menyimak lah kali ini. Oke. Nah, mungkin Bang Topan yang bisa leading. Oke. Bang Sapri boleh memperkenalkan diri kali Bang. Baik, oke. Kenalkan saya Safri Judiarti. Saya salah satu ketua Ormas Kabupaten Sintang yang bergerak di bidang sosial dan budaya. Oke. Kita hadir di tengah-tengah Kabupaten Sintang ini dalam rangka untuk membawa bagaimana suasana di Kabupaten Sintang ini tetap harmonis, Hmm? rukun damai, dan kemudian berbudaya. Wih. Tepuk tangan dulu. Mungkin boleh diceritakan dulu kali Bang Sapri kegiatan yang udah dilakukan sama teman-teman sebelum ya kan mungkin banyak-banyak yang tahu. Baik, tentunya di Persatuan Orang Melayu gitu ya, itu Ya. ormas yang hari ini kebetulan teman-teman mengamanahkan kepada saya, Oke. dan kita bergerak memang betul seperti yang saya sampaikan tadi, bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, sosial kemanusiaan, juga kegiatan-kegiatan keagamaan dan juga termasuk juga kegiatan kebudayaan. Banyak sudah yang pernah dilakukan, terutama bicara tentang sosial kemasyarakatan dan sosial kemanusiaan. Mulai dari membantu masyarakat kita yang terkena bencana alam, korban banjir, kemudian yang memang perlu bantuan di rumah sakit dan segala macam, termasuk juga terkait dengan donor darah dan sebagainya. Oke, sampai ke kesehatan juga lah Ya, ya. sampai ke kesehatan. Oke. Menarik, menarik teman-teman. Oh, Cuma bahasan kita pada hari ini bukan beda, tentang beda popnya bukan ya, tentang tapi POM. ada isu Tapi lain. Silakan boleh diceritakan dulu mungkin karena kebetulan yang apa tuh isunya ini lokusnya tuh terjadinya tuh di kampungnya Bang Sapri ya Bang. Ya, di Menyumbu, Menteng. Menteng. Timur Menteng. Tengah. Ya, Jadi Bang nanti boleh Abang ceritakan sedikit soal apa sih Bantai ini Bang? Kami kan dapat share-sharean nih di grup WhatsApp soal ada kayaknya mau ada aksi Bantai nih. Oh, Bantai ini kan seram nih. Tapi ternyata setelah saya baca tuh ini nama aksinya Bantai Kampung Seberang. Bersatu untuk infrastruktur yang memadai ya, Bantai itu Bang ya. Nah, itu boleh Bang, Abang ceritakan sedikit Ya. Bang gimana sih itu? Ini bahkan saya baca tuh di share-sharean tuh ini udah aksi yang jilid kedua. Saya waktu itu kalau nggak salah pernah ikut aksi juga di sana, tapi udah lama 1 tahun yang lalu. Nah, itu gimana tuh Bang? Apakah baik. berkaitan atau enggak? Baik, saling berkaitan. Yang pastinya bantai tadi, ini memang bahasa olahan lah ya, oleh orang-orang kampung seberang sana, agar apa, agar, terkesan, aksi nanti itu memang mewakili mewakili seluruh masyarakat yang ada. Karena memang yang diperjuangkan itu berbicara tentang infrastruktur. Oke. Nah, bicara bahwa, jilid yang pertama itu tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2022. Oke. Yang lalu tepat di ujung jembatan seberang sana, Jembatan Kapuas, kita lakukan aksi, di mana aksi itu mengumpulkan kurang lebih 300 sampai 500 masyarakat Wih, khusus di seberang sana. Wih, lumayan banyak sih. lumayan. Tapi memang banyak sih. Waktu itu aku pernah kalau misal seandainya nih isunya masih sama dengan yang tahun kemarin, itu tuh aku pernah datang itu gila tuh memang ramai. Itu ramai sekali dan hampir rata-rata seluruh masyarakat yang ada di area seberang sana ya. Kalau kami bilang kan kami kan orang seberang sini nih. Ya, Sama sih. Area seberang sini dengan apa? Area seberang sana tuh hampir semuanya turun, Bang. Oke. Dan ramai sekali betul. ya, betul. Jadi memang saat itu perjuangan, kami menyebutnya adalah perjuangan. Mengapa? Karena memang selama ini kurang lebih kurun waktu sekitar 20 sampai 25 tahun, bahwa kampung seberang itu khusus bagian belakang, jalan belakang itu memang belum ada sentuhan-sentuhan yang memang kiranya itu dari pemerintah, ya kan? Yang memang infrastruktur yang dimaksud itu untuk kepentingan masyarakat, ya kan? Terutama di saat banjir.
Ya jadi kalau banjir, ya masyarakat di sana tidak punya akses untuk keluar selain menggunakan perahu, Ya. ya kan? Nah, kalau menggunakan perahu, cost-nya biayanya besar juga. Oke, tapi sebelum menuju ke situ, mungkin boleh diceritakan dulu nih Bang, latar belakang atau situasi saat ini, wilayah yang lagi ribut nih soal infrastruktur. Kenapa gitu? Infrastruktur seperti apa yang kira-kira masih belum di apa? Diwujudkan yang sebenarnya itu jadi kebutuhan mendasar gitu. Iya. Eh, Latar belakang dari kasus-kasus ini sampai nanti ke 28 yang akan mau dilakukan. baik. Sebenarnya kami hanya menuntut apa yang sudah dijanjikan. Ya, pada tanggal 28 Oktober 2022 yang lalu, tepatnya kurang lebih lah ya, kurang Oke. lebih hampir setahun yang lalu, Iya. itu tuntutan kami pertama jalan ya, jalan peningkatan jalan, ruas jalan Mensiku Jaya dari Keraton Al Mukaromah itu menuju ke depan Masjid Miftahul Jannah. Oh iya, Ya iya. kan? Yang kemudian yang kedua tuntutannya adalah pembangunan jembatan Sungai Pekuno. Nah itu karena apa? Karena jembatan Sungai Pekuno itu ya belum pernah ada pembangunan dan sering rusak, rehab. Nah kemudian juga ada beberapa waktu yang lalu memakan korban juga, walaupun belum sampai mati ya. Oke, yang jatuh ya kalau nggak salah ya. Jatuh. Jatuh ke Ya, bawah. tapi setengah mati katanya. Setengah mati dia jatuh itu. Ah begitu. Karena apa? Karena sempat shock juga kan, Iya. sempat apa namanya trauma tumpul. Kemudian yang ketiga yaitu pembangunan Jalan Laksamana Dipa. Laksamana Dipa ini adalah jalan yang berada di samping Puskesmas Darajuanti. Puskesmas Oh iya. Darajuanti Yang masuk ke ke SMP. SMP sama SMA 4. Iya, SMA sorry, ke SMA Negeri 4. Kemudian di sana juga ada akses pemerintahan, yaitu pemerintah kelurahan Kapuas Kiri Hilir. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat itu memang sebenarnya tujuan akhir dari aksi itu adalah jalan dari bagian Masjid Miftahul Jannah ke hulu, ke sesar. Dan ternyata yang keempat itu yang langsung disetujui dieksekusi oleh pemerintah. Namun memang berbeda ya. Karena hak daripada pembangunan itu atau kewajiban daripada pembangunan itu kalau ke daerah hulu dari Masjid Miftahul Jannah sampai ke sesar itu adalah hak dari atau kewajiban dari pemerintah provinsi. Oh gitu. Nah, sementara yang ke hilir Ah, ya dari Masjid Miftahul Jannah sampai ke Masjid Sultanata atau Keraton Al Mukaromah itu memang memang kewajiban. kewajiban Kabupaten. kewenangan kabupaten. Oke. Gila, Menteng nih memang ngeri. Dari ya. Bantai. Tadi apa sungai pembunuh. Iya. Seram-seram orang. Diksi-diksinya mengerikan. Gitu. Tapi memang harus gitu. Ya. Pemerintah tuh harus digitu kan biar dia tahu rasa. Tapi memang aku pun miris ya karena sering gitu lewat sana gitu kan. Jalan pantai tuh dari aku kecil sampai hari ini, sampai aku besar tuh jalan pantai yang menyumbung tuh, Bang. Itu bahkan tak pernah diapa-apakan gue lihat, Bang. Tidak pernah disentuh Iya. sama pembangunan maksudnya. Rusak. Pokoknya enggak pernah aku nemu kan tuh jalan ini yang arah pantai ya, yang arah pantai itu enggak pernah aku nemu kan tuh aspalnya tuh mudah gitu kita lewati itu tanpa ada yang pecah lah, tanpa ada yang apa lah kayak gitu-gitu. Terus apa tuh gertaknya tuh jembatannya tuh. Dah tuh yang soal jembatan yang Sungai Pembunuh tuh, Bang. Ya. Itu memang betul loh, Bang, bahaya, Bang. Aku berapa kali Bang nyaris, Bang, di situ, Bang. Memang apa ya? Memang udah sepatutnya lah warga tuh marah gitu kan. Karena tuh memang dibiarkan berlarut-larut gitu kan, udah lama gitu. Ya, tapi yang bikin aku jadi itu apa ya? Ngerasa bahwa harusnya di situ pembangunan yang diprioritaskan adalah karena di situ lokasi yang rentan bencana. Iya. Kan pesisir itu kita tahu Sintang sering banjir gitu. Dan memang kerusakan itu pasti terjadi ketika bencana terjadi juga kan. Jangankan itu ya di tengah kota aja aspal terbongkar gitu Ya. kan. Nah, aku rasa aku belum melihat pembangunan itu yang benar-benar mampu mengatasi atau sesuai dengan situasi-situasi yang mungkin terjadi gitu. Kadang apa ya infrastruktur yang dibikin juga kalaupun ada nggak yang optimal hasilnya gitu. Pasti rentan rusak lagi gitu kan. Iya. Gimana tuh? Kalau aku tuh Itu Ya, masih menjadi persoalan baik. gitu. Sebelum ke Ricky, saya ke Topan dulu. Oke, silakan. Bahwa yang disampaikan Topan tadi mungkin saya perlu klarifikasi lah. Terkait dengan jalan bagian depan yang sulit ditemukan aspal gitu ya. Ya memang betul. Sampai hari ini memang jalan itu hanya dirabat beton. Ya. Kalau rabat beton, kalau dibilang tidak disentuh saya kira enggak.
disentuh juga oleh pemerintah ya, Oke. pemerintah daerah melalui mungkin dinas-dinas terkait ya, dinas PU terutama sudah membangun jalan bagian depan itu dengan rabat beton. Tapi betul memang tidak disentuh dengan aspal, ya kan? Karena mungkin tidak ada anggaran atau apa segala macam ya, memang itu kegelisahan. Kemudian juga jembatan, memang rata-rata jembatan di daerah seberang sana, khususnya di bagian dekat Sungai Kapuas, itu memang belum saya temukan bahwa ada jembatan yang rabat beton. Maksudnya ya fungsinya kokoh dari bawah sampai ke Iya. atas, itu pondasinya rabat beton semua. Tidak. Tapi di bagian hulu itu setengah. Ada Ada bagian di bawahnya pondasinya kayu, kemudian atasnya adalah rabat beton. Nah, terkait dengan yang disampaikan oleh Ricky bahwa betul, ya kan? Harusnya sesuai. Iya, tidak optimal. Ya ini yang terakhir ada pembangunan itu dari APBN ya, Oke. dana DAK, dana alokasi khusus. Itu ini yang jadi masalah. Jadi masalah sebenarnya bahwa proyek di sana itu sudah dianggarkan itu sekitar 4 sampai 6 miliar Wush. ya, tetapi tidak terlaksana dengan optimal. Kenapa? Karena satu, karena kemarin sempat banjir juga, Oke. ya kan, yang banjir panjang itu yang juga menyita waktu. Kemudian pada akhirnya ketika banjir sudah selesai, tapi ya memang pekerjaan. Ketika banjir sudah selesai yang jadi geobek. Iya, itu betul, setuju. Jadi benar Ki. Jadi sebenarnya saya juga miris melihat apa sih sebenarnya yang apa yang dilakukan atau apa hasil dari kedatangan presiden ya saat itu ya. Oke. Presiden Jokowi datang. Iya. Harusnya yang dibangun itu bukan daerah yang yang tidak terkena imbas langsung, ya kan? Seperti daerah-daerah Kampung Ladang. Kampung Ladang itu kan tidak terimbas langsung, maksud artinya kalaupun pasca banjir ya tidak ada masalah mereka. Mereka juga dataran tinggi. Tapi kalau menyumbung dan seterusnya di wilayah sana, jelas. Menyumbung memang lebih rendah posisinya. Oke. Iya, jika anggaran geobek kemarin itu untuk kegiatan di sana, saya kira selesai. Ya, kalau aku juga malah lebih sepakat daripada bikin geobek, mending rapikan jalan lagi. Iya. Karena bayangin kalau menyumbung tengah itu posisinya pusat kota juga. Pusat kota. Masih masuk dalam kawasan pusat Iya. kota, tapi ya rupanya infrastruktur begitu ya. Makanya aku heran Oke. juga, dia kan Kecamatan Sintang. Artinya kan masih dalam dalam ruang lingkup kota lah. Gitu. Iya. Nggak jauh-jauh amat gitu kan. Tapi kok bisa jalannya itu sehancur itu gitu. Nah, itu yang jadi soal kan sekarang. Apalagi yang jalan yang yang tadi abang bilang tuh yang dari Dara Juanti sampai ke Masjid Miftahul Jannah itu memang kancai bang berdebu tuh memang Jelas. sudah lewat tuh soal. Sampai hari ini kami di seberang sana ya sedang menikmati keterpaksaan. Ya, hancurnya jalan, akses mau menuju ke daerah-daerah. Tapi perlu diketahui juga bahwa jalan akses itu, akses Jalan Masiku Jaya itu menghubungkan ya, yang pertama akses pemerintahan, yang kedua akses pendidikan. Ya, karena di sana ada ada kantor lurah ya, kemudian ada SMA Negeri 4, kemudian ada madrasah Sultanata, dan yang terakhir adalah akses kesehatan. Ya, akses kesehatan di situ ada puskesmas Dara Juanti, dan yang tidak kalah pentingnya adalah akses budaya. Ya, karena di sana ada keraton, karena banyaklah turis-turis ya. Dan yang miris bagi saya adalah beberapa kali pejabat-pejabat atau petinggi-petinggi negara ini datang ke Keraton Al-Mukarramah, tapi tidak satu pun mereka membawa bagaimana pembangunan yang ada di kampung seberang itu. Jadi seperti tidak ada gunanya. Oke. Artinya ini kan sebenarnya sudah dijanjikan ya pembangunan di jalan itu ya. Tahun kemarin udah dijanjikan untuk membangun jalan yang itu kan. Udah dijanjikan. Kalau yang jembatan Sungai Pembunuh itu udah dijanjikan juga dah. Dijanjikan juga. Ya. Tahun ini informasinya masih menunggu dari MOU BNPB kah apa namanya itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ya. Masih menunggu MOU dari sana. Kok bisa pakai dana BNPB ya? Ya karena itu bencana. Karena masuk ke dalam anggaran bencana. Itulah. Gitu. Heran aku ya. Tapi memang kasihan sih Menteng ini, aku tuh heran kok bisa enggak dibangun gitu ya. Padahal ya kalau kita lihat dari pemilu kemarin ini zamannya Jarod ya janjinya. Ya betul. Padahal kalau dilihat dari waktu pilkada kemarin itu area sana tuh Menteng itu pendukung penuh loh. Termasuk salah satu daerah yang paling banyak menyumbangkan suaranya untuk
Iya. bupati waktu. Betul. Aku jadi ingat ini yang kemarin apa bahwa masyarakat di sana tuh akan itu Masuka semuanya. Di Masuka bahkan tuh masyarakat bikin statement bahwa siapapun yang sekarang mau perbaikin ini, kami akan pasti pilih dia. Menjamin elektabilitas dia tetap naik gitu. Ya. Itu yang kuheran Iya. kalau misalnya seandainya daerah Menteng ini ya, daerah Menyumbung sana, itu tuh daerahnya oposisi pemerintah yang berkuasa sekarang, itu mungkin mungkin ada sentimen Wajar. politik enggak Wajar dibangun. saja ya. Enggak wajar juga sih sebenarnya, kurang ajar sih itu. Kan udah rasional, kan? Cuma itu masih bisa lah kita paham, oh gini masalahnya ternyata gitu, sentimen. Tapi ini kan enggak, di Menteng itu bahkan saya waktu itu pernah lihat itu ada satu TPS di Menteng sana yang 100% tuh mendukung pemerintahan sekarang. Gila dah tuh kayak gitu. Pendukungnya sendiri loh dibohongin kayak gini ya. Ya. Hianati lah. Jadi TPS itu sebenarnya ya di TPS itu daerah yang paling parah. Oke. Akses TPS itu paling parah. Bayangkan Ya, loh. paling parah. Kita juga nggak tahu ya sebenarnya masalahnya apa. Ada di mana masalah ini. Tapi yang pasti kemarahan masyarakat itu adalah pada proyek yang tidak optimal tadi. Itu pada penunjukan kontraktor. Siapa kontraktor yang ditunjuk itu? Itu saja. Kita juga tidak paham sebenarnya bagaimana mekanisme dari penunjukan pemenangan daripada kontraktor-kontraktor yang ada. Kita juga tidak tahu kan. Mekanisme ininya ya, biddingnya. Iya. Itu enggak pernah lihat, enggak pernah tahu kan. Ya, dia hanya orang-orang yang berkompeten di sana lah, LPSE lah kan. Itulah yang Betul. paling Tapi tahu. tapi ini ya balik lagi soal ke tadi TPS suara di mana pemimpin sekarang dipilih ternyata adalah yang basisnya dari situ suara-suaranya Konstituen dia gitu sendiri kan. gitu. Ya, tapi aku rasa hal ini yang tidak bisa dipisahkan dari dulu sampai sekarang, bahwa ketika mereka sudah menjabat itu ada profesionalitas yang harus dijaga gitu. Kamu ditunjuk sebagai pemimpin daerah, kayak nggak bisa melepaskan sebentar kepentingan elektabilitas itu dari urusan-urusan yang sebenarnya untuk pelayanan publik gitu. Kayak ya kalau kamu udah menjabat ya selesaikanlah urusan-urusan publik dimanapun itu, basisnya siapapun itu. Ya kamu diberikan peran itu untuk menyelesaikan gitu. Nah itu yang bikin kita yang bikin polanya selalu sama, bahwa kita tidak akan bisa berhenti protes kalau gaya pemerintahan masih kayak gini terus. Ya bisa disepakati nggak sih kayak gitu tuh? Menurut aku sih itu yang baca terus gitu. Iya benar sih sebenarnya, kalau misalnya kan ketika dia ada menjabat tuh dia artinya bukan Memisahkan sama sekali. Artinya dia bukan hanya milik pemilih dia, tapi dia juga milik masyarakat umum kan. Ya toh Semuanya. dia milik pemilihnya dia juga. Nah biasanya kebutuhan apa yang di pemilihnya. Tapi yang jadi soalnya tuh sekarang, nah itu dia. Nah itu tuh Pemilihnya sendiri tapi enggak gitu, enggak diurus gitu. Itu gimana sih? Ya, sebenarnya sederhana saja sebenarnya kami menginginkan pemerintah hari ini ya, yang kemarin kami dukung. Ya, dibilang dukung mati-matian sih tidak juga, tapi mendukung secara maksimal lah. Apa daya dan upaya yang bisa kita lakukan itu kita berikan dukungan. Karena memang saat pilkada kemarin yang dimenangkan oleh bupati sekarang itu memang juga digempur oleh calon-calon dari kepala daerah yang lain. Nah, taruhlah calon nomor 2, calon nomor 3 itu ada semua suara di sana, akan tetapi tidak seperti signifikan seperti kepala daerah yang sekarang. Dan harapan kami sebenarnya dengan sumbangsih suara yang cukup besar itu, paling tidak selesaikanlah apa yang memang menjadi kebutuhan dasar masyarakat di sana, terutama masalah terkait dengan jalan. Kami tidak tahu masalahnya. Sudah pernah ada proyek di sana, sudah pernah ada pelaksanaan pekerjaan di sana, tetapi yang kami tahu tidak selesai. Dan artinya kita tidak perlu lagi mengulang-ulang yang lama. Kami mau pembangunan di seberang sana itu tolong diselesaikan. Mau pakai anggaran mana? Ya terserah mau pakai anggaran mana. Yang penting infrastruktur selesai, tuntutan selesai. Itu intinya kau tuh udah janji gitu kan. Kau tepati lah gitu. Iya. Aku tuh bang, masalahnya gue apa? Kalau misalnya itu janji dia waktu yang tahun kemarin, itu aku ingat benar
Dia tuh janjinya tuh di teras masjid, Bang. Bayangkan, Bang. Iya enggak? Benar nggak kan? Betul betul. Iya kan? Ah, itu betul arti aku ada tuh. Dia tuh janjinya tuh di teras masjid disaksikan orang ramai gitu kan. Dia sebagai pejabat publik di situ dia ngomong untuk meredakan emosi itu kan masa waktu waktu itu dia berjanji bahwa betul ini akan dibangun segala ini itu segala macam lah kan. Tapi pada akhirnya sampai ke tahun yang berikutnya ini udah setahun ya diunggu Masih berarti nggak ya. clear ya. Nah, ini juga perlu disampaikan. Jadi yang berjanji saat itu, ya, yang berjanji sebenarnya tidak ada yang berjanji, hanya memenuhi keinginan, ya, dalam rangka apa namanya, melayani emosi sajalah. Karena Oke. masyarakat kan sudah emosi ini kan, minta pembangunan, minta pembangunan, minta pembangunan dan sebagainya. Yang hadir saat itu, yang pertama wakil bupati, Mm-mm. yang kedua wakil ketua DPRD, ya, Mm. yang ketiga kepala PU, dan mereka lah yang bertanda tangan di sana. Sementara ketiganya pulang dari aksi itu, mereka kembali ke kantor masing-masing, itu tidak bisa memutuskan apa-apa. Maka oleh karena itu, aksi 28 Oktober 2023 ini, kalau bisa, Oke. ya harus kepala daerah yang datang. Betul. Kepala daerah datang, ketua DPRD datang, kalau perlu sekda juga datang. Oh. Agar apa? Ya agar selesai. Jadi janji tidak tinggal janji. Berarti Kan seperti yang kemarin yang datang tuh wakil bupati. ya wakil bupati. Itu pas udah Pak Melkianus kan? Sudah. Pak Melkianus. Kemudian ada Wakil ketua DPRD. wakil ketua DPRD Heri Jamri. Ya, Pak Heri Jamli. Pak Heri Jamri, kemudian Kepala Dinas PU. kepala dinas PU waktu Bapak itu Insinyur Murjani. Ya. Oke, Pak Murjani. Jadi nanti harapannya di tanggal 28 Oktober akan diselenggarakan aksi ini. Itu yang datang nanti Bupati Pak Jarod Winarno. Ya, harapan. Terus Ketua DPR Roni Ya. gitu ya. Sekda. Sekda Pak Kardius. Ya. Biar orang-orang yang berkompeten menjawab. Oh. Kan Yang gitu. memang Enggak. otoritasnya. Dengar tuh. Ah. Jadi kalau suruh ketua RT yang datang, bagus bubar aja. Ngapain gitu kan? Ya, tapi saya ragu Pak menjelang ini penghabisan masa kepemimpinan. janji lagi. Tapi memang panas sih. Aku kalau jadi orang Menteng pun marah aku. Mungkin aku lebih gila dari itu, Bang. Bisa mungkin kantor bupati yang ku rudu. Yuk, kalau mau kantor bupati. Nah, sampai sekarang saya masih meyakini. Saya sampai sekarang masih meyakini bahwa ada etikat baik lah. Ya, ada usaha, ada ikhtiar. Ya, mudah-mudahan lah. Ya kan? 3 orang tadi yang sudah juga ikut ya apa menjawab Oke. pertanyaan-pertanyaan dari kami melalui apa baik SMS, baik DM dan segala macam. 2024 dibangun katanya. Oh iya. Kami berharap. Jadi tidak hanya sekedar Seandainya tidak, aksi lagi kita. Cuman bingung nanti kalau aksi lagi kita tidak tahu siapa. pengulangan yang sama. Siapa yang akan Yang yang dikena. kita tuntut. Oke. Ya syukur-syukur kalau apa namanya bupati terpilih nanti masih dipilih oleh masyarakat di seberang kan. Ternyata yang dipilih oleh masyarakat seberang bupatinya bukan yang dipilih. Bukan yang menang. Bukan yang menang maksudnya. Udah selesai lah. Tapi kan terbukti juga yang menang juga mewakili suara yang memilih kok. Iya benar. Tapi tadi kembali lagi ke statement Ricky, kalau dia udah menang, udah duduk jadi bupati, dia nggak boleh pilih-pilih kasih lagi. Ya, dia harus Konstituen memisahkan dia sama atau sekali. bukan. Ya Iya. seharusnya begitu. Cuman karena apa masalah Kabupaten Sintang ini selalu klasik. Nggak ada duit. Itu saja. Nggak ada duit di mana dia bayar listrik segala untuk pakai apa? Gampang. Begitulah jawabannya. Kalau nggak ada duit, nggak usah perjalanan dinas. Ngapain perjalanan dinas kalau udah tahu nggak ada duit tuh bangun kan? Jangan buat Nggak ada kegiatan-kegiatan. Ah, buat kegiatan ini itu apa segala macam ke Lampes tuh. Memang pakai duit apa? Pakai sebut merek. Kita tahu Pak, tapi enggak lah. Oke, Oh, oke. daripada buat gitu tuh bangun nambal jalan menyumbung nah. Oh, enggak perlu. Kami tidak mau ditambal. Oh dia saja Ya, dibuat baru. harus dibangun Kayak optimal. Oh. Tak pakai itu tambal-tambal tuh, tak pakai. Tapi mungkin boleh diceritakan sedikit nih Bang soal rencana nanti tanggal 28 aksinya seperti apa gitu. Ya, kalau disampaikan di sini Oh, oke. Iya. Jadi kan surprise Oh, terus. bocornya surprise. bahaya ya. ya, tetapi pada dasarnya adalah ini bentuk perjuangan masyarakat yang terakhir kalinya di kepemimpinan Bupati Sekarang. saat ini. Yaitu kami menginginkan Pak Bupati punya ikhtiar, ya, punya itikat untuk membangun kampung seberang minimal
sebelum beliau usai dari jabatan ini, Oh, dari jabatan. tolong tinggalkan kenang-kenangan, ya ibaratnya apa, legacy lah ya. Ah. Untuk kampung sebelah. Oh, iya Seperti betul, itu. betul. Menuntaskan apa yang sudah disampaikan. Tapi aksinya ini memang itu ya Bang, aksi damai, enggak ada yang gini-gini ya, enggak gini-gini ya. Nggak ada. Mungkin begini dah. Sapi ya dipotong dia. Ya, sapi dan ayam Oh. akan dipotong. Sapi dan ayam akan dipotong. Kalau gini kan gini, kami kan sebagai kelompok masyarakat sipil yang di luar itu ya Kampung Menteng ya, misalnya. Seandainya kami mau ikut juga nih aksi solidaritas ke sana, itu gimana, boleh enggak ya? Atau misalnya ada kelompok-kelompok lain gitu yang mau ikut juga gitu. Karena melihat itu kan prihatin lah, sama-sama prihatin dengan kondisi yang ada di sana. Itu gimana, Pak? Ya, saya kira untuk ikut, saya kira tak ada masalah ya. Tetapi memang kami sudah konsep kegiatan itu, siapa yang akan menjadi kolab, kemudian siapa yang mau berorasi dan sebagainya, itu sudah selesai semua lah. Tapi bagi kawan-kawan mungkin yang mau ikut, ya silakan ikut untuk meramaikan. Tapi tidak dalam rangka untuk bagaimana ya, memprovokasi sehingga ada yang begini-begini. Kan? jangan sampai. Ya, karena untuk orang Menteng itu tidak mudah untuk diajak untuk gini-gini. Kalau kita sih apa ya, paling mungkin datang melihat gitu kan. Ditakutkan ya karena beberapa kasus yang terjadi kemarin kayak di Rempang, kayak di Seruyan gitu kan. Ketika ada masa aksi itu ada kekerasan oleh aparat gitu kan. Itu yang dari kelompok masyarakat sipil nih takutnya itu akan terjadi hal yang sama gitu kan. Nah, itu di Menteng tuh. Kalau seandainya itu terjadi di sana gitu kan, kami tuh pasti akan siapkan gitu kan, segala cara lah untuk bantu membackup kawan-kawan yang lagi memperjuangkan hak-haknya di sana. Ya, tentunya kita nggak mau ada anarkisme yang terjadi, tapi juga jangan sampai terjadi penganiayaan. Ya, Ini kita mau bersuara gitu kan. benar. Dan sudah saatnya kita masuk 2024 harus meletakkan pikiran bahwa orang mengkritik itu bukan menyalahkan sebenarnya, tapi kita berikan masukan gitu yang membangun konstruktif gitu kan. Termasuklah melakukan aksi. Jangan salah pahami bahwa orang aksi itu adalah orang-orang kerjaan yang maunya cuma keributan saja gitu. Nah, itu yang harus diletakkan pikirannya gitu kepada teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa yang berpikir bahwa hal ini buang-buang tenaga, buang-buang waktu Anda. Ya, itu memang harus coba refleksi lagi lah sebenarnya apa sih maksud yang mau disampaikan gitu. Jangan juga yang ikut aksi malah orang-orang yang malah memancing keributan itu juga gitu kan. Memastikan hal ini nih. Mesti fair-fair aja kalau ada aksi-aksi kayak gitu. Fair-fair aja gitu. Cuma untuk aparat ya memang kalau seandainya ada aksi massa, aksi dari masyarakat, tolonglah jangan pakai kekerasan. Carilah solusi yang terbaik kayak gitu. Jangan sampai situasi kita sama kayak situasi-situasi yang terjadi. Ya, makanya yang kita takutkan tuh nanti kan kayak di Rempang, kayak di Seruyan gitu kan, bahkan di Seruyan sampai ada yang meninggal gitu kan. Nah, itu yang kita nggak mau gitu kan. Tapi benar kalau seandainya terjadi gitu nanti di aksi yang akan terjadi di Menteng itu hal yang sama, kekerasan oleh aparat, kami dari kelompok masyarakat sipil tuh akan siap Pak, backup sampai kemanapun. siap. Jadi terima kasih kepada teman-teman dari kelompok masyarakat sipil ya, untuk perjuangan kami yang mengatasnamakan Kampung Seberang. Karena memang pembangunan yang hari ini kami rasakan di sana itu belum maksimal dan belum optimal. Ya, adanya kegiatan-kegiatan pembangunan pun memang hari ini hanya menyelesaikan permasalahan sementara, bukan dalam jangka yang panjang ya, yang seperti yang kita harapkan. Dan kami juga berharap betul bahwa teman-teman aparat ya mengedepankan slogan ya kan, yang Humanis. ya humanis dan segala macam. Nah, kami berharap itu. Jadi aksi yang akan dilakukan nanti pada tanggal 28 Oktober 2023 itu memang aksi super damai. Ya, Super aksi damai. menuntut keinginan daripada masyarakat kami di Kampung Seberang sana bahwa kami juga bagian dari Kabupaten Sintang, terutama Kota Sintang. Yang sudah seharusnya mendapatkan hak-hak mendasar itu. Setuju. Kenapa? Karena setiap tahun di kampung sana, terutama di Keraton Al Mukarramah, itu selalu dilaksanakan kegiatan atau event-event besar. Ulang tahun Sintang. Oke, Kita masih kira-kira rekomendasi dari Bang Sapri lah kalau mungkin nanti kepemimpinan ke depan dengan yang hari ini
Terus khusus untuk masyarakat di Menteng juga mungkin ada pesan itu Untuk memimpin. pemimpin dan masyarakat semua elemen lah. Ya, eh, sebagai masyarakat sipil juga ya, Iya. khususnya di kampung seberang, eh, kita tidak memburuk lah. Kita mengingatkan bahwa apa yang menjadi tugas pemerintah hari ini terkait dengan pembangunan infrastruktur, kemudian kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lain, itu memang mesti lebih banyak mengedepankan yang ada di depan mata terlebih dahulu. Menyelesaikan persoalan Ya, persoalan itu. Karena tidak lain tidak bukan memang itu kebutuhan dasar, khususnya kami di seberang sana. Hanya bicara tentang jalan, jembatan, sudah selesai. Jadi kalau bicara tentang pendidikan kami sudah cukup lengkap. Ya, kampusnya yang belum di sana. Pesantren sudah mulai ada. Ya. Nah, kemudian sekolah-sekolah, juga pusat kesehatan juga sudah ada. Jadi memang hanya itu saja. Jalan, selesai, jembatan. Kalau Bang Topan sendiri? Kalau saya sih maunya pemerintah hari ini tuh harus tepati janjinya ya, karena ini udah 1 tahun gitu. Tepati semua apa namanya yang kemarin kalian ucapkan gitu di sana tuh, bahkan tuh di teras masjid diucapkan tuh tolong diselesaikan gitu kan, supaya jangan ada lagi gitu daerah yang di dalam kota sendiri itu infrastrukturnya masih kacau, Ya, bahkan malu. ya menghalangi. Bayangkan di sana tuh menghalangi akses pendidikan, menghalangi akses kesehatan, akses kebudayaan gitu, lengkap. Ya. Kemudian untuk aparat juga, saya berharap aparat kepolisian khususnya di Kabupaten Sintang itu tidak represif gitu ya dalam menangani masa aksi. Jangan sampai kejadian seperti di Seruyan, kemudian seperti di Batam itu terjadi gitu di Sintang. Itu kami tidak akan pernah rela dan kami tidak akan pernah mau melihatnya gitu kan. Kami akan lakukan semuanya gitu kan untuk menghalangi itu. Itu yang pasti. Kemudian untuk masyarakatnya jangan pernah ragu untuk datang ke kita gitu kan, Polstar khususnya ketika kawan-kawan di sana tuh merasa punya keresahan. kemudian mau mengungkapkannya seperti apa, mengekspresikannya seperti apa, silakan datang ke Polstar, insyaallah kita akan bantu. Ya, kalau dari aku mungkin ini sih pemerintahan ke depan. Kalau yang hari ini ya udahlah kita ketahui sendiri seperti apa kualitasnya. Nah, semoga ke depannya itu benar-benar bisa memisahkan peran dia sebagai pejabat publik dengan menjaga elektabilitasnya dia. Oke, kita ngerti lah, memang kayak gitulah pola permainannya gitu kan. Tapi kan memisahkan prioritas ini juga hal penting gitu, bahwa kalau memang mau bikin kesejahteraan umum ya benar-benar konkret gitu, dan membuat prioritas persoalan yang ada di depan mata itu harus diselesaikan dulu gitu. Masa ya kayak gini di dalam kota aja di depan mata kan gak selesai gitu. Nah, kemudian untuk aksi aku rasa fair-fair ya, bagus-bagus ya, yang penting jangan sampai ada hal-hal yang anarkis. Nah, kita nggak mau jelas. Jangan lupa datang tanggal 28-nya ramaikan. Ramaikan 28. Ramaikan, penuhkan jalan itu. Nah, Khususnya memang masyarakat ya. di kampung seberang. Aku rasa kalau masyarakat di Menteng itu udah didengar, Sekitarnya ya. nah pasti untuk yang kedepannya kalau pola pikirnya juga berubah gitu kan, pasti daerah-daerah lain yang di daerah di pedalaman gitu akan lebih disentuh lagi. Itu Betul. karena ini kesadaran gitu kan, balik ke kesadaran aja sih. Ya, betul. Jadi memang saya melihat lah ya, hari ini masyarakat saja yang kurang. Ya. Hanya menjerutu di dalam hati. Ya. Ngomong di warung kopi. Oke. Tanpa aksi. Jadi minim aksinya. Jadi habis di warung kopi. Iya, habis di warung kopi. Tapi kalau sempat turun ke jalan, kemudian meminta ya, hak dan menuntut kewajiban pemerintah, saya yakin walaupun tidak 100%, minimal 50% terpenuhi. Oke, daripada tidak sama sekali ya. Daripada tidak Oke. sama sekali. Ya, kita rasa cukup ya podcast kita kali ini. Mungkin ada yang mau disampaikan tuh terakhir sedikit aja. Apa ya? Mungkin tadi jangan lupa kalau ada sesuatu yang terjadi perselisihan dengan pemerintah atau merasa teraniaya, silakan datang ke Polstar. Oke, jadi tameng. Silakan datang ke Polstar ya, kami siap gitu ya. Kami tidak takut dengan siapapun gitu. Kami sudah terlatih gitu, untuk menghadapi hal-hal yang sedemikian rupa. Jadi masyarakat
nih di sini corongnya gitu kan. Di Ya. sini lah tempat. Forster adalah ruangnya. Gitu. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Polsat Terima sudah mengundang. Walaupun sebenarnya saya belum layak juga ya untuk diwawancarai terkait Udah lah. diajak podcast terkait dengan Tidak ada. aksi seberang. Nggak ada urusan, Bang. Tidak Layak ada tidak urusan. layak tuh nggak ada soal. Oh, gitu. oke. Ya, pokoknya kalau ada kegelisahan ngomong aja gitu. Ya, baik. Maksudnya agar masyarakat di kampung seberang yang hari ini juga akan melakukan aksi agar mungkin tidak memandang saya sebagai apa, tapi apa yang saya lakukan hari ini saya hadir ke sini karena memang ingin menyampaikan. Ya, tapi kan semua orang udah bersuara. Iya, kita ingin menyampaikan dan kita bersuara. Ya mudah-mudahan apa yang mungkin hari ini kita laksanakan podcast ini bisa berdampak lebih kuat, tidak hanya untuk kampung seberang, tapi Amin. untuk daerah-daerah yang Oke, amin. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, saya rasa cukup untuk podcast hari ini. Kita lihat nanti aksi di tanggal 28. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan Orba Podcast.